Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Kita kembali lagi pada video pembelajaran matematika. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang materi baru pada kelas 8 semester 1, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Topik yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang konsep dari PLDV maupun dari SPLDV. Baik, sebelum itu marilah kita awali video kali ini atau pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada materi ini adalah tentang menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. KD ini dibarengi dengan KD keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi khusus untuk video pembelajaran ini adalah membedakan PLDV dengan SPLDV, kemudian memaknai solusi dari PLDV maupun SPLDV. Coba anak-anak perhatikan. Seorang pedagang kue basah sedang menjajakan dagangannya secara berkeliling atau dengan cara berkeliling. Bu Rina dan Bu Dewi sama-sama membeli kue bolu kukus dan kue lemper. Tetapi masing-masing jumlahnya berbeda. Perhatikan jumlah belanjaan mereka. Kita lihat di gambar sebelah kiri, belanjaan Bu Rina. Bu Rina membeli 4 kue kukus, 4 kue bolu kukus dengan 6 kue lemper. Sedangkan Bu Rina, mohon maaf ini bukan Bu Rina ya teman-teman, ini seharusnya adalah Bu Dewi. Ya. Bu Dewi membeli 3 kue bolu kukus dan 8 kue lemper. Total biaya yang harus dibayarkan oleh Bu Rina adalah 30.000. Sedangkan belanjaan dari Bu Dewi, total yang harus dibayarkan adalah 22.750. Kasus ini teman-teman semuanya dapat dibuat model matematika. Dengan cara apa? Dengan cara memisalkan harga sebuah kue bolu dengan variabel X, kemudian harga satu lempernya dengan variabel Y. Sehingga dapat dibentuk model matematika sebagai berikut. Ingat di sini tadi ya, bahwa kue bolu di sini kita misalkan sebagai X, kemudian lemper di sini kita misalkan sebagai Y. Harganya ya, di sini yang dimaksudnya adalah harganya. Nah, Bu Rina beli berapa kue bolu di sini? 4. Artinya dia menjadi 4X. Sedangkan lempernya Bu Rina membeli 6, berarti menjadi 6Y. Sehingga modal matematika dari belanjaannya Bu Rina adalah yang Bu Rina ya, yang Bu Rina itu berarti 4X ditambah 6Y itu sama dengan, nah jadi dia beli ini dan ditambah dengan beli ini, itu yang harus dibayarkan dia adalah 30.000. Seperti itu teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak semuanya, teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita beralih ke belanjaannya Bu Dewi. Bu Dewi beli 3 kue bolu, berarti di sini 3X. Kemudian lempernya Bu Dewi beli 8, maka 8Y. Artinya belanjaannya Bu Dewi bisa kita modelkan dalam bentuk kesamaan matematika menjadi dia beli 3 kue bolu ditambah 8 kue lemper, yang harus dibayarkan adalah 22.750. Nah, inilah model matematika dari persamaan ini atau dari kasus ini.
Bisa dipahami ya teman-teman semuanya bagaimana cara memodelkan atau membuat persamaan matematika dari suatu masalah. Seandainya kamu membeli 30 kue bolu dan 20 kue lemper, berapa rupiah uang yang harus kamu bayarkan? Nah, di sini kan, jika kita beli 30 kue dan 20 kue lemper, seandainya kita tahu harga satu kue bolu kita tahu, harga satu kue lemper kita tahu, tentu dengan sangat mudah kita bisa mendapatkan hasil berapa yang harus kita bayarkan untuk pembelian ini. Yang jadi masalah adalah, apa masalahnya? Kita tidak tahu harga, ya enggak? Kita tidak tahu harga untuk kumat, baik kue untuk bolu maupun untuk kue lemper. Nah, artinya di sini ada masalah. Nah, masalah ini teman-teman semuanya kita bisa selesaikan dengan menggunakan SPLBV. Memahami PLDV. Buatlah model matematika dari kasus berikut ini. Yang pertama, jumlah nilai matematika Budi dan Cici adalah 17. Nilai matematika Cici 8. Berapa nilai matematika Budi? Nah, di sini kita bisa membuat model matematika dari sini. Jumlah nilai matematika Budi dan Cici adalah 17. Apakah teman-teman tahu nilai Budi berapa? Apakah teman-teman tahu nilai Budi berapa? Tidak tahu. Karena tidak tahu, kita misalkan dengan sebuah variabel. Saya pilih variabel X. Kemudian nilai Cici, teman-teman tahu berapa? Belum tahu juga. Maka kita misalkan sebagai variabel Y. Maka dari informasi ini bahwa jumlah nilai matematika Budi dan Cici adalah 17. Maka model matematikanya adalah X ditambah Y sama dengan 17. Nah, ini model matematikanya. Ya kan? Itu model matematikanya. Lalu di informasi selanjutnya baru diketahui nih jika nilai Cici itu 8. Berapa nilai matematika Budi? Sudah. Maka X ditambah Y sama dengan 17. Ini kan model matematikanya ya teman-teman. Sekali lagi ini model matematikanya. Nilai Cici tadi dimisalkan apa ini? Y. Oh, berarti Y ini bisa kita ganti dengan angka 8. Karena sudah diketahui bahwa nilai Cici-nya 8. Sama dengan 17. Maka di sini X ditambahkan 8 hasilnya 17. Berapa ya jika ditambahkan 8 hasilnya 17? Maka nilai X-nya adalah 9. Maka dari sini diperoleh nilai Budi itu 9. Seperti itu teman-teman. Nah, ini yang disebut sebagai model matematikanya yang ini. Kesamaan matematikanya. Oke, lanjut ya. Umur Ani ditambah umur Amir adalah 25 tahun. Berapa umur Ani? Berapa umur Amir? Nah, di sini teman-teman juga belum tahu kan umur Ani berapa, ya kan? Umur Ani belum tahu kan? Karena belum tahu kita misalkan. Umur Amir nggak tahu juga. Dari informasi ini bahwa umur Ani ditambah, maka bentuk matematikanya menjadi X ditambah Y sama dengan 25 tahun. Nah, ini model matematikanya ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Suci membeli 4 buku tulis dan 2 pensil dengan harga 17.000. Sedangkan Roni membeli 3 buku tulis dan 1 pensil dengan harga 11.500. Berapa harga 1 buku tulis dan 1 pensil? Nah, di sini kita harus dituntut untuk membuat ini dalam bentuk matematika juga. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita misalkan harga, teman-teman tahu belum harga 1 buku tulis berapa? Tahu? Belum kan? Karena belum kita misalkan. Kemudian harga 1 pensil. Sudah tahu anak-anak?
Belum juga ya, kita misalkan Y. Artinya dari sini, dari informasi ini, Suci membeli 4 buku tulis dan 2 pensil, berarti yang Suci. Suci membeli 4 buku tulis, berarti membeli 4 X. Nah, X kan untuk buku tulis tadi ya. Dan berarti ditambah 2 pensil, 2 Y. Berapa yang harus dibayarkan? 17.000. Nah, sedangkan yang Roni membeli 3 buku tulis, maka 3X ditambah 1 pensil, maka ditambah Y sama dengan 11.500. Nah, pertanyaannya di sini berapa harga 1 buku tulis dan 1 pensil? Nah, ini teman-teman. Nah, kasus seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan SPLDV. Nah, dari 3 kasus ini, nah, yang pertama dan yang nomor 2 itu disebut sebagai PLDV. Ya, dia hanya PLDV saja. Sedangkan yang nomor 3 ini disebut sebagai SPLDV. Nah, kira-kira dari sekilas itu apa bedanya coba teman-teman? Ya, ternyata PLDV itu adalah persamaan linear 2 variabel, adalah suatu persamaan yang memiliki 2 variabel dan pangkat kedua variabelnya adalah 1. Jadi dia memiliki suatu persamaan matematika yang memiliki 2 variabel. Perhatikan ini tadi. Ya, di sini tadi dia punya 2 variabel, yaitu X dan Y. Ini X dan Y, ya kan? Kemudian pangkat tertingginya adalah 1. Nah, bentuk umumnya seperti ini. AX plus DY sama dengan C, di mana A dan B-nya tidak sama dengan 0. Nih, ini adalah arti atau pengertian dari PLDV. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Memaknai penyelesaian dari PLDV. Bu Daning membuka sebuah kantin kejujuran bagi siswa-siswi SMP Harapan Kita. Siswa-siswi meletakkan uang yang dibayarkan pada sebuah kotak yang disediakan jika ingin membeli makanan ataupun minuman. Harga 1 bungkus nasi ayam adalah 5.000 dan harga 1 botol minuman susu 2.500. Suatu hari, Bu Daning mengambil uang yang ada di dalam kotak kejujuran yaitu sebesar 15.000. Bu Daning merasa kebingungan ketika menentukan banyak nasi ayam dan minuman susu yang terjual. Jadi ini ada 15.000 nih yang di dalam kotak. Tapi bingung, yang terjual berapa ya nasi ayamnya, kemudian botol minumnya berapa ya. Nah, bisa nggak kita membantu Bu Daning menentukan kemungkinan banyak nasi ayam dan minuman susu yang terjual? Jadi ceritanya di sini, kasusnya di sini adalah dia itu jual ya, dia itu jual susu dan jual nasi ayam. Nah, saat Bu Daning mengecek kantinnya ini, di dalam kotak kejujuran itu ada uang 15.000. Bu Daning nggak tahu nih 15.000 ini dari hasil terjualnya apa. Apakah terjual nasi ayam 3, ataukah terjual apa, terjual susunya berapa, apakah nasi ayam terjual berapa, susu terjual berapa. Mbak Daning nggak tahu di sini. Nah, bagaimana cara menentukan ini? Ya, pertama tentu kita harus membuat model matematika dari masalah ini. Bagaimana model matematikanya? Ya kita lihat di sini. Ya, nasi ayamnya kita nggak tahu ya, banyak nasi ayam. Banyak nasi ayam kita nggak tahu berapa. Maka ini kita misalkan X. Kemudian banyak susu yang terjual juga nggak tahu berapa. Yaitu Y. Tapi kan kita tahu harganya. Harga nasi ayam itu adalah berapa tadi? 5.000 ya teman-teman. Kemudian harga susu 2.500. Nah, berarti model matematikanya seperti apa? Ya, berarti menjadi 5.000X ditambah 2.500Y. Sorry, kebanyakan nolnya. Sama dengan 15.000. Nah, setelah ini bisa kita sederhanakan teman-teman. Keduanya kan bisa dibagi 2.500 ya. Maka ini menjadi 2X plus Y sama dengan 6. Nah, inilah bentuk
PLDV-nya, persamaan linear dua variabelnya. Ya, inilah persamaan bentuk PLDV-nya. Ada dua variabel di mana pangkatnya masing-masing 1. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear yang terbentuk dari masalah pada kegiatan 1 tadi. Tadi persamaannya terbentuk apa teman-teman? 2x ditambah y sama dengan 6 gini ya. Nah, jika nilai x-nya kita ganti 1. Ya, jika x-nya kita ganti 1, berapa nilai y? Berarti 2x ditambah y sama dengan 6. Berarti menjadi 2 dikalikan 1 ditambah y sama dengan 6. Maka menjadi 2 dikalikan 1, 2 ditambah y sama dengan 6. Maka nilai y-nya sama dengan 6. 2-nya kita pindah ke sana ya teman-teman, menjadi min 2. Sehingga diperoleh nilai y-nya sama dengan 4. Maka diperoleh nilai x-nya sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 4. Sehingga diperoleh titik 1,4. Ya, x, y sama dengan 1,4. Bagaimana untuk x sama dengan 2? Ya kita sama ya, kita operasikan 2 dikalikan 2 ditambah y sama dengan 6. 2 dikali 2 kan 4 ditambah y sama dengan 6, maka diperoleh y-nya sama dengan 6 dikurangi 4. Maka y-nya sama dengan 2. Maka dari sini kita peroleh bahwa jika x-nya sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 2 juga ternyata. Maka kita peroleh pasangan titik x, y adalah 2,2. Kemudian bagaimana jika x-nya sama dengan 3? Maka tinggal x-nya kita gantikan 3 ditambah y sama dengan 6. 2 dikali 3, 6 ditambah y sama dengan 6. Maka dari sini nilai y-nya sama dengan 6 kurangi 6. Jadi sama dengan 0. Sehingga diperoleh jika x-nya sama dengan 3, maka y-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh pasangan titik x, y sama dengan 3,0. Tentunya masih banyak lagi ya, dan lain-lain tentunya. Bagaimana jika 4? Bagaimana jika x-nya 4? Ya, bagaimana jika x-nya 4? Yuk, coba x-nya sama dengan 4. Maka menjadi apa ini? 2 dikalikan 4, ya kan, ditambah y sama dengan 6. 2x kan berarti 2 kali 4 ya. 2 kali 4, 8 ditambah y sama dengan 6. Maka menjadi y-nya sama dengan 6 dikurangi 8. Maka y-nya sama dengan min 2. Sehingga kita peroleh jika x-nya sama dengan 4, maka y-nya sama dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh pasangan titik x, y-nya sama dengan 4, min 2 dan lain-lain. Semua ya himpunan penyelesaiannya yang mana? Nah, sekarang tapi di sini anak-anak harus perhatikan ya. Anak-anak harus perhatikan di sini. Kasusnya tadi apa? Kasusnya tadi itu adalah banyak susu yang terjual kan? Banyak susu dan apa tadi? Dan nasi kucing ya, nasi ayam ya, nasi ayam yang terjual kan. Tadi x tadi susu tadi kan dimisalkan y, sedangkan nasi ayam tadi dimisalkan x. Maka dari pasangan-pasangan ini berarti yang pertama berarti ayamnya terjual 1, sedangkan susunya terjual 4. Oke lah, masuk. Yang kedua, berarti susunya terjual 2, ayamnya juga terjual 2. Ini juga masuk. Kan? Kemudian yang ini berarti ini ayamnya terjual 3, tetapi susunya tidak terjual. Ini juga masuk. Sedangkan yang ini berarti di sini ayamnya terjual 4, susunya negatif 2. Apa arti negatif 2 itu? Apakah terjual? Nah, negatif berarti dalam kasus ini dia tidak memiliki arti, tidak ada artinya. Maka tidak mungkin malah min 2. Masa terjual kok min 2? Kan nggak bisa, ya nggak? Nah, maka yang sebagai solusi dari persamaan ini hanya 1, 2, dan 3. Sedangkan yang 4 bukan solusi.
dia tidak memenuhi, dia memenuhi ini ya, memenuhi PLDV ini. Sekali lagi, yang keempat ini dia memenuhi PLDV ini, memenuhi, tetapi tidak memenuhi untuk kasus ini, sehingga dia bukan termasuk penyelesaian. Sehingga apa yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian PLDV, yaitu semua pasangan titik yang memenuhi persamaan linear dua variabel tersebut. Contohnya pada kasus tadi kan 2x ditambah y sama dengan 6. Siapa saja titik yang memenuhi itu? Tadi ada berapa tadi? 1,4 ya kan? Ada 1,4. Kemudian ada 2,2, kemudian juga ada 3,0. Sedangkan sekali lagi yang tadi 4,-2 ini memang memenuhi ya, memenuhi, saya tuliskan di sini, memenuhi persamaan. Tetapi tidak memenuhi konteks soal ya, tidak memenuhi konteks soal, karena masa terjual negatif kan nggak mungkin gitu. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Oke, memaknai penyelesaian dari SPLDV. Suci membeli 4 buku tulis dan 2 pensil dengan harga 17.000, sedangkan Roni membeli 3 buku tulis dan 1 pensil dengan harga 11.500. Berapa harga 1 buku tulis dan 1 pensil? Nah, pertama sama, kita buat dulu model matematikanya. Ya, buku tulis. Harga buku tulis kita tahu belum? Harga buku tulis belum tahu, kita misalkan X. Harga pensil kita tahu belum? Belum, maka kita misalkan Y juga. Maka dari situ, dari si Suci diperoleh bahwa dia beli 4 buku tulis, maka 4X sama 2 pensil, maka ditambah 2Y, yang harus dibayarkan adalah 17.000 rupiah. Sedangkan si Roni beli berapa? 3 buku tulis, maka 3X ditambah 1 pensil, maka ditambah Y sama dengan 11.500. Kita dapat nih dua persamaan. Nah, inilah yang disebut sebagai SPLDV. Jadi ada dua persamaan. Ada dua persamaan yang saling terkait. Itu yang disebut SPLDV ya. Jadi SPLDV adalah dua PLDV. Jadi dua PLDV. Nah, dua PLDV atau lebih, bisa lebih atau lebih. Yang apa? Yang saling berhubungan atau terkait atau tersistem, jadi tergabung gitu. Namanya aja SPLDV, ada ketambahan huruf S di sini yang artinya adalah sistem. Gitu. Ya anak-anak ya, inilah SPLDV-nya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya tentu dengan sangat mudah. Persamaan pertama tadi apa? Persamaan pertama tadi, ingat-ingat nih. 4X ditambah 2Y sama dengan 17.000. Yang pertama adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 17.000. Sedangkan yang sini tadi berapa ya tadi? 3X plus Y 11.500. 3X plus Y sama dengan 11.500. Bagaimana untuk X-nya sama dengan 2000? Ya maka 4 untuk 2000 ya, kita tuliskan di sini. Berarti 4 kali 2000 ditambah 2Y sama dengan 17.000. 4 kali 2000 kan 8.000 ya teman-teman. 8.000 tambah 2Y sama dengan 17.000. Sehingga diperoleh 2Y sama dengan 17.000 dikurangi 8.000 kan gitu. Berarti Y-nya sama dengan 2Y sama dengan 17.000 kurangi 8.000 berapa teman-teman? 9.000. Maka nilai Y-nya sama dengan 9.000 kita bagi 2, maka nilai Y-nya sama dengan 4.500. Maka ini 4.500. Bagaimana untuk yang 3.000? Ya sama ya, sama. Gimana yang 3.000? Maka 4 kali 3.000 ya. 4 kali 3.000 ditambah 2Y sama dengan 17.000. Berarti berapa ini?
12.000 ditambah 2Y sama dengan 17.000. 12.000 berarti 2Y sama dengan 17.000 dikurangi 12.000. Maka diperoleh 2Y sama dengan 5.000. Sehingga Y-nya sama dengan 2.500. Karena 5.000 dibagi 2. Maka ini ketemu 2.500. Bagaimana untuk X sama dengan 4.000? Ya, maka dengan cara yang sama, 4 kali 4.000, jadi 16.000 ya, 16.000 pindah ke sana, 17.000 kurangi 16 itu 1.000, berarti ini 500. Itu ya, teman-teman. Silahkan dicek sendiri untuk yang ketiga ini, pasti hasilnya 500 dengan cara seperti ini. Bagaimana untuk yang persamaan 2? Jika X-nya 2000, berapa nilai Y-nya? Ya, dengan sangat mudah juga, berarti 3 dikalikan 2000 ditambah Y sama dengan 11.500. Maka ini menjadi 6.000 ditambah Y sama dengan 11.500. Maka nilai Y-nya sama dengan 11.500 dikurangi 6.000. Sehingga diperoleh berapa? 5.500. Sehingga nilai Y-nya adalah 5.000. Nilai Y-nya adalah 5.500. Bagaimana jika X-nya sama dengan 3.000? Ya sama, berarti kan 3 kali 3.000 berarti kan 9.000 ditambah Y sama dengan 11.500. Maka Y-nya sama dengan 11.000 dikurangi 9.000, yaitu 2.500. Maka ini 2.500. Bagaimana jika X-nya 4.000? Jika X-nya 4.000 maka menjadi 12.000 ditambah Y sama dengan 11.500. Berarti Y-nya sama dengan 11.500 dikurangi 12.000. Di sini hasilnya adalah min 500. Maka yang untuk ini hasilnya min 500 ini tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Konteksnya kan kita bicara soal harga ya. Kita bicara soal harga, tapi mana mungkin harga min, ya kan gitu. Jadi pahami ya teman-teman ya. Oke, sehingga apa dari penyelesaian ini kita lihat nilai X dan nilai Y untuk kedua persamaan yang nilainya sama itu yang mana? Apakah yang ini? Apakah sama? X-nya sama-sama 2000 memang. Tapi apakah nilai Y-nya sama? Tidak. Yang ini 4500, yang ini 5500. Berarti tidak sama. Bagaimana yang kedua? Nilai X-nya sama-sama 3000. Dan nilai Y-nya sama-sama 2.500. Nah, inilah yang dipilih sebagai penyelesaian. Kenapa ini sebagai penyelesaian? Karena kan konteksnya dia belanjanya di toko yang sama, ya kan? Dia belanjanya di toko yang sama. Kalau di toko yang sama dengan beli buku tulis dengan pensil dengan merek yang sama, tentu harganya kan harus sama. Masa beli di toko yang sama, sama-sama beli buku tulis merek Jaya misalnya, harganya yang satu dapat harga 3.000, masa yang satu dapat harga bukan 3.000, kan tidak mungkin. Artinya kalau yang satu harganya 3.000, yang satu juga harus harganya 3.000. Sedangkan pensilnya kalau satunya harganya 2.500, ya yang satunya juga harus 2.500. Wong kita belinya di toko yang sama dan dengan merek yang sama. Maka inilah yang kedua, inilah yang disebut sebagai penyelesaian atau himpunan penyelesaian atau solusi dari suatu, ini bukan PLDV tapi SPLDV. Gitu ya. Sekali lagi, yang kedua ini yang disebut sebagai yang disebut sebagai solusi dari SPLDV. Artinya, solusi dari SPLDV itu adalah nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan. Jadi bukan hanya memenuhi satu persamaan, tapi yang memenuhi kedua persamaan. Nilai X dan nilai Y yang memenuhi kedua persamaan. Itu ya. Sehingga inilah penyelesaiannya. Di mana nilai X-nya 3.000 dan nilai Y-nya 2.500. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari SPLDV satu pasangan titik yang memenuhi kedua persamaan linear dua variabel tersebut ya. Jadi
satu pasang titik yang memenuhi keduanya. Kata kuncinya di sini, satu pasang titik yang memenuhi keduanya. Contohnya pada kasus tadi, titik berapa tadi? X-nya kan 3000, Y-nya 2500. Maka titik 3000, 2500 itu memenuhi kedua persamaan. Yaitu persamaan siapa tadi? 4X plus 2Y sama dengan 17.000 ya. 4X plus 2Y sama dengan 17.000. Dan yang satunya adalah 3X plus Y sama dengan 11.500. Nah, inilah solusi atau penyelesaian dari SPLDV yang ini. Jadi satu titik, tapi dia memenuhi kedua persamaan. Nah, sehingga dari uraian ini tentu teman-teman sudah mulai bisa membedakan apa? Pengertian dari PLDV maupun SPLDV dan sekaligus membedakan solusi atau penyelesaian dari PLDV dan SPLDV. Untuk PLDV dulu teman-teman. PLDV merupakan suatu persamaan yang memuat dua variabel. Nah, persamaannya ada berapa? Hanya ada satu. Siapa solusinya? Solusinya merupakan semua titik. Semua titik yang memenuhi PLDV tersebut. Bedakan dengan SPLDV. SPLDV adalah kumpulan dua atau lebih dari PLDV yang saling berkaitan, namanya aja sistem. Gitu. Siapa solusinya atau siapa himpunan penyelesaiannya? Solusinya atau himpunan penyelesaiannya adalah satu pasang titik yang memenuhi keduanya. Nah, bedanya kan ini. Kalau PLDV semua titik yang memenuhi satu PLDV, tapi kalau SPLDV hanya satu pasang titik pasti yang memenuhi kedua SPLDV tersebut atau kedua PLDV tersebut. Nah, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Oke, baik. Semoga video kali ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya untuk memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam dari kami, Sobat Mabar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.